Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Dewi Hasanah, SPD MM, SMP Negeri 6 Indralaya Utara, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ogan Ilir. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran juga adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Selain itu, pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan seringkali hanya transfer materi pembelajaran. Saya sering menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai dari aspek psikomotorik saja, misal saat mereka melakukan passing atas pada permainan bola voli. Nilai murid yang sudah mencapai KKM dianggap telah berhasil dalam pembelajaran. Selain itu, murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher center. Saya juga terkadang tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham dengan materi tersebut. Sering kali juga saya pun hanya meminta siswa untuk mempraktikkan sesuai dengan materi yang ada atau yang saat ini sedang kami pelajari. Sehingga sering saya merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini ternyata kuranglah tepat. Seharusnya, saya juga melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya memperhatikan aspek psikomotorik saja, tetapi saya harus memperhatikan aspek lain seperti afektif, kognitif, budaya, sosial, dan spiritual. Murid bukanlah sebagai objek pembelajaran, tetapi murid adalah sebagai subjek pembelajaran, yang artinya murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran yang tepat. Selain itu, guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Ini semua agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid, sehingga harus memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya lakukan dalam pembelajaran di kelas antara lain, yang pertama yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Kemudian, saya menerapkan pembelajaran abad 21
yang berupa berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Kemudian, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah menuntun atau memberi arahan yang baik kepada murid. Berusaha menjadi teladan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga apa yang saya sampaikan lewat video ini dapat menginspirasi bagi Bapak Ibu perjuangan pendidikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.